Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur karena kasih setia Tuhan. Setiap kita bisa melewati sepanjang kawal malam dalam istirahat kita, melewati semua aktivitas kita dalam pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Keluarga Kristen. Sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang selalu Engkau berikan buat setiap kami. Apapun segala keadaan kami, tangan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami dimampukan Tuhan melewati sepanjang malam dalam segala keadaan kami. Dalam sakit penyakit, dalam kelelahan kelemahan, Tuhan sudah menopang kami dan memberi kesempatan menikmati hari baru ini. Terima kasih, tolong kami, pimpin kami, berkati kami, dan perkenanlah kami Tuhan untuk belajar firman-Mu, untuk menolong hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang mati di atas Golgota, bangkit pada hari ketiga, dan Tuhan, Engkau Allah penguasa langit dan bumi. Kepadamu kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali akan bersama belajar firman yang akan menolong hidup kita untuk kita beribadah hari ini. Setiap kita menyiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam beribadah kepada Allah hari ini? Bagaimana kita beribadah melalui kehadiran kita dalam ibadah ataupun dalam pelayanan kita sebagai ibadah kepada Allah? Amsal pasal 15 ayat 8 dan 9 yang akan menolong kita untuk menghadap kepada Allah di dalam kebenaran, beribadah di dalam kebenaran. Amsal pasal 15 ayat 8 dan 9. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Ada dua kata yang sebenarnya diulangi ya. Di sini korban orang fasik dan jalan orang fasik. Siapakah sebenarnya orang fasik yang dimaksudkan di dalam Alkitab? Kata fasik yang dimaksudkan dalam Alkitab ini adalah orang yang hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam aktivitasnya, kegiatannya, secara aktif dia melakukan pekerjaan yang melawan Tuhan. Pekerjaan yang menyedihkan hatinya Tuhan. Atau dia menempatkan dirinya sebagai orang yang menjadi musuhnya Tuhan. Dia membenci Tuhan, dia memusuhi Tuhan, dia tidak suka dengan keputusan-keputusan Tuhan, dia tidak suka, dia membenci aturan-aturan Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan. Orang fasik menunjuk kepada orang yang secara aktif melakukan kejahatan, orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja melakukan hal yang salah, baik itu secara etika moral berdasarkan apa yang telah diatur oleh firman Tuhan. Kehidupan etikanya, kehidupan moralnya adalah kehidupan yang dilakukan untuk menyenangkan dirinya sendiri, sekalipun itu berlawanan dengan kehendaknya Tuhan. Dia lakukan. Dia dengan sengaja melawan aturan-aturan Tuhan. Etika-etika, norma-norma, tolok ukur kehidupan yang benar yang Tuhan sudah sampaikan. Sengaja dia tidak suka, sengaja dia lawan itu, sengaja dia melakukan yang sebaliknya. Orang fasik adalah orang yang hidup di dalam kejahatannya. Kata fasik di dalam perjanjian lama yang ada dalam ayat kita, ayat yang tadi kita baca, juga sejajar dengan kehidupan orang yang secara hukum, secara aturan, itu dia melakukan kesalahan, pelanggar hukum.
orang yang suka atau orang yang sedang dan terus-menerus dalam hidupnya itu melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Kalau tadi melanggar hal-hal etika, moral, kebenaran firman Tuhan, tapi juga orang-orang yang melanggar hukum, melanggar dengan tata cara, tata nilai kehidupan berbangsa bernegara. Kata fasik juga menunjuk kepada orang yang menjadi troublemaker atau menunjuk kepada orang-orang yang membahayakan orang lain, yang membuat orang lain menjadi bahaya, membuat orang lain mengalami kecelakaan, membuat orang lain menjadi terluka baik secara fisik ataupun mental ataupun hatinya. Ini pengertian orang fasik, orang-orang yang keras, orang-orang yang melukai sesamanya, orang-orang yang mendatangkan gangguan, yang mengganggu sesamanya hingga sakit. Bapak Ibu Saudara, begitu luas istilah kata fasik ini yang sebenarnya sering kali disebut orang berdosa atau orang yang jahat. Jadi orang yang jahat itu demikianlah tadi, orang yang secara etika moral, orang yang secara hukum, orang yang secara kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya mereka melakukan itu, dan mereka dalam kehidupan praktisnya mendatangkan luka bagi sesamanya, orang yang mengganggu hidup sesamanya, orang yang mendatangkan hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang mencelakakan sesamanya. Tuhan katakan orang fasik kalau datang menghadap kepada Tuhan, dia membawa persembahan. Tuhan katakan persembahannya tidak diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu ingat bagaimana Kain membawa persembahan itu. Tuhan tahu hati Kain penuh dengan kepanasan. Hatinya panas, itu penuh dengan kemarahan. Hati yang penuh dengan kemarahan, hati yang penuh dengan kejahatan, hati yang menjadi tempat menyimpan rencana-rencana jahat, menyimpan hati, menyimpan perasaan yang iri, perasaan yang membahayakan, perasaan yang mengganggu orang lain. Hati tempat orang yang menyimpan rencana-rencana untuk melukai orang lain. Hati tempat orang yang datang kepada Tuhan dengan hatinya yang jahat, dengan tangannya yang jahat, dengan hidupnya yang jahat, dengan perkataannya yang jahat. Tuhan katakan your offering, persembahanmu, pemberianmu, pengorbananmu itu tidak akan dikenan oleh Tuhan. Tetapi doamu, doa orang benar, doa seperti sebuah hal yang kontras, karena persembahan itu mengarah kepada pengorbanan, tetapi doa itu permohonan. Orang yang benar, orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang hidup ya katakan ya, tidak katakan tidak. Orang yang jujur, orang yang mengejar kebenaran, itu doanya dikenan oleh Tuhan. Doanya dikenan oleh Tuhan dan dia dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, persembahan adalah sebuah yang penting dalam ibadah. Dalam kitab Mazmur, mari kita datang kepada Allah dengan membawa persembahan, dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian, dengan doa-doa kita. Tapi orang yang datang kepada Allah, sekalipun dia bawa persembahannya, korban-korbannya, korban persembahannya, entah berupa lembu, entah berupa kambing domba, entah berupa tepung itu atau burung merpati, maksudnya nilainya besar atau kecil. Tapi jika hatimu penuh dengan kejahatan, perkataanmu perkataan yang melukai sesamamu, sikapmu adalah sikap yang sengaja engkau lakukan dalam hidupmu itu menyenangkan dirimu sendiri dan engkau tidak peduli itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tuhan katakan itu keji, itu menjijikkan di mata Tuhan. Tapi jika engkau hidup dalam kebenaran, mengusahakan terus kebenaran, melakukan kebenaran firman, engkau berjuang dengan
penuh hatimu, sepenuh kekuatanmu melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Mungkin persembahanmu tidak seberapa, tapi engkau datang justru membawa banyak permohonan. Tuhan katakan permohonan itu dikenan oleh Tuhan. Bukan berarti orang jujur nggak datang bawa persembahan, karena orang jujur orang yang hidup di dalam kebenaran. Engkau bawa persembahan, saat engkau membawa persembahan dengan hati yang jujur, dengan hati yang benar, dengan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, maka saat engkau berdoa, gitu ya, engkau hidup dalam kejujuran, engkau hidup dalam kebenaran, engkau membawa persembahanmu kepada Tuhan. Jangankan persembahanmu, permohonanmu pun dikenan oleh Tuhan. Demikian maksudnya. Kalau kita hari ini datang beribadah kepada Allah, kita hidup di dalam kebenaran, berkata benar, bersikap benar, membawa perjuangan kita hidup dengan segenap hati, dengan segenap jiwa mengasihi Allah kita, dengan segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Persembahan kita berkenan kepada Tuhan dan permohonan kita pun dikenan oleh Tuhan. Doa kita bukan sebuah hal yang menjijikkan, tapi kita hidup dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita mempersiapkan diri untuk datang ke bait Allah, datang ke rumah Tuhan, membawa persembahan kita, membawa puji-pujian kita, membawa nyanyian mazmur kita, membawa permohonan-permohonan kita dengan hidup di dalam kejujuran dan kebenaran. Agar apa yang kita bawa di hadapan Allah hari ini adalah sesuatu yang dikenan oleh Tuhan, bukan sesuatu yang menjijikkan hati Tuhan. Engkau pemimpin pujian, engkau singer, engkau pemain musik, engkau jemaat, apapun, sebagai apapun kita datang. Tapi mari kita datang dengan perkenanan Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran. Selamat melayani Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah. Pelayanan kita, offering kita, pengorbanan kita hari ini adalah hal yang mengindahkan, yang menyenangkan hatinya Tuhan, karena kita lakukan di dalam kebenaran, dalam motivasi yang jujur, dalam motivasi yang sesuai dengan firman. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami hari ini hidup di dalam kebenaran Allah, melakukan pelayanan kami, melakukan ibadah kami di dalam tuntunan Tuhan. Tolong kami untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Tolong kami untuk hidup melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman. Berkati ibadah kami hari ini bersama seisi rumah kami, bersama dengan saudara persekutuan kami, bersama dengan saudara-saudara segereja kami. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati apapun yang kami lakukan, pengorbanan kami, persembahan kami, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah.